Kasih dalam nama Tuhan. Halo, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, saudara kasih. Sudah berapa bulan ya kita tidak bersua, tetapi saya yakin dan percaya kita semua tetap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini mari saudara yang terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beri yang terbaik kepadanya. Karena sungguh Allah kita Allah yang sangat baik, teramat baik dalam hidup setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan. Mari saudara, siapkan hatimu. Mari beri yang terbaik untuk Dia. Kita mau sama-sama dalam pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik,
kasih ya Bapa, mari Tuhan hadir di tempat ini. Berdaulatlah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita lihat kiri kanan kita beri salam hangat, kita beri ya. Haleluya, puji Tuhan saudara terkasih. Meskipun kita tidak bisa bersalam-salaman saudara, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita bertemu dengan saudara kita kembali. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sia-siakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Baiklah saudara yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa syafaat. Saya serahkan kepada Bapak Joshua. Ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan bimbinglah kami terus. Urapilah kami Bapa. Lindungi dan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa.
agar kami terjauh, terhindar dari segala virus apapun itu bentuknya yang kerap kali menggentarkan hati kami. Bahkan kami kadang lengah lemah ya Tuhan, kadang kami takut, ragu untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berikan kami keberanian. Jamah kami satu persatu ya Tuhan. Supaya kami menyadari bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yakinkan kami ya Tuhan. Teguhkan iman kami Bapa, agar iman kami tidak digoyahkan dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa yang ada di dalam dunia ini. Satukan hati kami supaya kami bertekad untuk kami mempersembahkan hidup kami ini sepenuhnya kepada Tuhan. Rapi gembala sidang kami, yang membimbing kami, yang mengajari kami, yang meneguhkan kami. Berikan kesehatan, berikan panjang umur. Keluarga besar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jikalau ada teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada saat ini Bapa, apapun yang menjadi penghambat mereka, yang merintangi mereka, dari tempat ini kami berdoa. Yang sakit Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan dalam nama Yesus Kristus. Agar di hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama di tempat ini beribadah Bapak. Kami berdoa pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden kami, seluruh pejabat-pejabat tertinggi maupun yang sampai terendah sekalipun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua seluruhnya dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami mau memberikan persembahan, Tuhan berikan kami hati untuk kami rela berkorban. Bahkan Tuhan untuk kami mengembalikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami. Agar apapun yang kami berikan ini kami berikan dengan sukacita. Dan semua apa yang kami berikan itu berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami memulaikannya dengan baik, maka kami akan menuai dengan baik dan bersorak-sorai. Kemudian hari kami melimpah-limpah. Tuhan Yesus mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelumnya saya mau mengumumkan untuk persembahan kali ini kita dibagikan 3 amplop ya, saudara yang terkasih. Nanti tidak akan ada kantong kolektor yang diedarkan, tetapi kita semua akan maju ke depan. Semua amplop dimasukkan ke dalam kotak yang di depan. Kemudian ketiga amplop tersebut harus dikembalikan ke kotak ya, saudara yang terkasih. Nanti untuk yang di bawah akan diedarkan kantong persembahan. Sebelumnya juga untuk ketika kita maju ke depan, kita mulai dari yang sebelah kanan saya ya. Nanti yang sebelah kanan sudah selesai, baru yang sebelah kiri maju ke depan. Sambil kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau melihat pengumuman sebentar saudara. Silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat terkasih. Saya akan membacakan warta gereja kita. Warta yang pertama, saya mewakili Gembala Sidang dan segenap hamba Tuhan mengucapkan selamat datang kepada segenap jemaat terkasih pada ibadah perdana 5 Juli 2020. Setelah kita melaksanakan ibadah online sejak Maret hingga akhir Juni kemarin, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur atas segala penyertaan Tuhan hingga hari ini. Warta yang kedua, ibadah hari ini telah mengikuti protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru akan disampaikan setelah warta berikut ini. Warta selanjutnya, YUT. Ibadah YUT akan dilaksanakan pukul 15 melalui aplikasi Zoom. Pastikan teman-teman YUT untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Warta selanjutnya, saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bersama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan melalui kelas pendalaman Alkitab. Ya,
Kelas pendalaman Alkitab akan kembali diadakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30. Pastikan kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Warta selanjutnya, untuk komsel dan doa malam, untuk sementara waktu masih diliburkan. Warta selanjutnya, doa berantai. Bagi kaum ibu dan kaum muda, doa berantai mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Bagi kaum bapak, doa berantai dilakukan setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Kita sama-sama doakan, satukan hati untuk berdoa, baik untuk pergumulan pribadi, keluarga kita, bangsa dan negara kita, dan tak lupa doakan bagi tim medis yang merawat mereka yang sakit. Bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan waktu untuk konseling ataupun dukungan doa, silakan menghubungi gembala sidang maupun hamba Tuhan pada nomor yang tertera berikut ini. Demikian warta kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di Gereja GPI Immanuel Bandung. Jemaat yang hadir diharapkan dalam kondisi yang sehat. Jemaat juga diwajibkan untuk memakai masker dan bukan face shield. Jemaat membawa perlengkapan kebaktian sendiri, menjaga jarak 1-2 meter, dan akan dilakukan pengecekan suhu. Warta, renungan, dan lain-lain diambil sendiri oleh jemaat. Jemaat juga wajib mengisi buku hadir di meja asyir. Sebelum naik ke ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan menjaga kebersihan tangan. Jemaat diharapkan untuk tidak menyentuh handrail. Jarak antara antrian di tangga yaitu 2 anak tangga. Asyir dan pelayan wajib menggunakan face shield. Pintu akan dibukakan oleh asyir. Salam dilakukan dengan merapatkan kedua tangan di dada. Perjamuan kudus dilakukan seperti biasa. Dilarang menggeser kursi atau makan minum di ruang kebaktian. Untuk sementara ini, sekolah minggu masih diliburkan. Demikian protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di gereja kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami siap untuk dengar firman Allah. Biarlah ya Bapa, Roh Kudus menerangi setiap hati kami, biar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Iya, maaf saya buka, soalnya ngap ya kalau ngomong. Pakai itu tadi juga saya coba-coba. Saya lihat Pak Jokowi pidato juga pakai masker ya. Kalau di sini kalau kita ngobrol sama orang face to face ya kita harus jaga ya. Semua saya rasa cukup baik. Ya memang segala sesuatu kalau baru itu ada inilah kurang tambah apa saling ini ya. Saya cuma minta mic saya jangan ganti-ganti kasih orang. Jadi ini buat saya aja. Jadi semua seger ya, tapi kelihatan kayak pada wajah sedih semua ini teh. Mestinya ini ya kita seneng ya, udah lama nggak ketemu ya Pak Victor. Waduh Pak Victor 4 bulan kita nggak ketemu sama Pak Victor. Iya, jadi jangan tegang teing lah, ya santai aja. Iya, jadi nggak bisa ada orang dijaga-jaga mati juga tuh. Dokter nggak mau praktek di rumah sakit, dia hanya mau praktek di tempat praktek sendiri. Saking takut di rumah sakit banyak orang ini, ya hanya mati juga. Ya, tapi kita harus bagian kita harus kerjain. Ya, pakai masker, cuci tangan, apa semua kita harus ya. Tapi kalau umur mah urusan Tuhan lah, ya nggak ada yang. Kemarin ada pendeta habis khotbah lewat, jadi ya mungkin kemarin saudara lihat di ramai itu di YouTube, dikubur di San Diego kena serangan jantung. Jadi sekarang orang nggak bikin serangan jantung, yang dipikirin COVID. Tak taunya saya lihat sekarang banyak yang kena serangan jantung, pada ini kali ya. Pada kaget atau pada stres. Kemarin saya ketemu teman, mungkin saking dia kangen sisan ya, udah nggak tahu lagi ya, langsung dia peluk saya, aduh udah lama nggak ketemu. Saya bilang kita harus ya, saking udah semua. Terus ada lagi yang mengeluh, ya dia biasa, ya biasa lah ibu-ibu tua umur 70, dia biasa setiap bulan dia pergi ke luar negeri, setiap bulan, karena uang banyak, nggak ada lagi yang dikerjain, jalan-jalan aja. Jadi dia bilang dia stres, 4 bulan nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi saya bilang, oh gitu udah aja, lari-lari pagi, di mana gitu ya. Kemarin saya bawa William ke Kota Baru, masih sepi ya, Kota Baru yang lapangan golf sana. Suruh naik sepeda, ya. Ya nggak ada orang, asal kita jangan kumpul di kerumunan orang banyak, ya kita harus jaga. Jadi sebenarnya tempat stres, tempat refreshing banyak, nggak usah kudu pergi kemana, ke Pangandaran. Kemarin ada yang bilang, Bu ke Pangandaran yuk. Gitu. Jadi dia diajak sama anaknya ke Pangandaran. Dia, enggak, itu hotel bekas siapa? Saya bilang nggak usah takut, bawa aja spray dari rumah, sarung bantal dari rumah. Kalau ini gitu ya, repot pisan, nggak mau, katanya sama anaknya. Ya udah kalau mami nggak mau ya nggak jadi, pergilah. Gitu. Terus ya udah ajak teman, wah saya apalagi saya bilang gitu, ngapain saya ke Pangandaran, saya bilang. Ya, nah saudaraku banyak, saya pikir sekarang banyak orang stres Pak Victor, tapi saya lihat di sini nggak ada yang stres, relax semua ya, santai, wajahnya wajah sukacita. Ya, kalau saudara stres panggil saya saudaraku, sedia pete jengkol aja di rumah kita makan bareng-bareng.
Oke, kita lihat ini. Soalnya kita nggak boleh lama-lama nih. Nggak apa-apa. Mazmur 121. Mazmur 121 kita baca sama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah saya ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kompak dong, lo kok nggak ini? Oh ini ya ketutup mulutnya ya semua ya. Coba buka sedikit. 1, 2, 3, ayat 4. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. 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 Prinsip sebagai anak Tuhan. Tapi prinsip sebagai orang Indonesia, kita juga ikut aturan pemerintah. Jaga jarak, ya, jangan berkerumun di orang keramaian, ya, cuci tangan. Nah, bagian kita kerjakan. Bagian Tuhan akan kerjakan untuk kita. Apa bagian Tuhan? Dia akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan dia akan menjaga nyawamu. Dan menjaga keluar masukmu. Sekarang sampai selama-lamanya. Karena dia adalah penjaga. Maksudnya bukan satpam ya. Tuhan kita adalah melindungi, membentengi kita. Amin saudaraku. Iya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari pada saat ini ya, jangan kita berpikir yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi belajarlah menyerahkan hidup sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Bagian kita lakukan dan Tuhan akan kerjakan bagian Tuhan dalam hidup. Sehingga kita tidak terhindar dari keadaan yang stres ya. Saudaraku yang dikasih ini, saya dengar tanya sama Ibu Reni, ada kabar apa dari jemaat? Puji Tuhan semua sehat. Saya tanya sama Pak Yosua, kaum Bapak gimana? Ada kabar apa? Semua sehat. Aduh puji Tuhan. Kaum Ibu apalagi saudaraku ya. Kadang-kadang cuma malas posting aja di WA ya. Kalau yang malas-malas yang rajin ya, Ibu Yeni, Ibu Otang ya, selamat pagi. Ucapkanlah selamat pagi. Jadi orang tahu bahwa engkau masih sehat dan masih hidup. Jadi aktiflah sedikit ya. Kita kan ada grup. Jadi jangan vakum. Jadi orang nggak tanya, kemana ini si bapak, si ibu kemana? Kok nggak ada suaranya? Gitu. Ya. Jadi nggak ucapin selamat pagi semua, selamat pagi saudara-saudara. Ya. Jadi si Eta masih sehat, si ibu itu masih sehat, ya, masih kuat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat. Di akhir zaman ini, ya, ini sekarang kita masuk di zaman akhir zaman. Kalau kita tidak waspada, maka kita juga akan lemah dan murtad. Oleh sebab itu situasi dan keadaan apapun, saudaraku ingat tadi ayat yang kita baca Mazmur 121, jangan kita lemah, ya. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita harus lihat apa kata firman Tuhan di akhir zaman ini. Ya, kalau kita baca saudaraku, saudara akan baca di dalam Matius pasal 24. Nanti saudara baca di rumah. Tetapi satu hal, seluruh pasal ini, satu hal yang saya perlu ajak kita baca di dalam Matius 24 ayat 11, mulai ayat 9 saja. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan inilah Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang perlu saya tekankan, orang yang bertahan sampai kepada kesudahan akan selamat. Ya. Saudara, mari kita setia. Ya. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai digoyahkan oleh apapun. Sekarang ekonomi sedang mengalami, tetapi bagi engkau dan saya, yakinlah Tuhan katakan, ya hari ini cukup untuk hari ini. Asal ada makan, minum cukuplah. Ya kalau engkau punya uang lebih, mau beli mobil baru juga nggak ada yang larang. Ya asal, ya saudara jangan pusing. Ya oh dia lihat dia mobil baru, gua kapan mobil barunya? Ya lihat dia, wah enak ya. Dia kok happy kok saya enggak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bertahanlah. Ya. Sekarang saat-saat sekarang ini, saudara, ya kalau ditanya mau apa enggak ada, enggak kepengen apa-apa. Yang penting tiap hari ada makan Pak Victor. Ya. Kita happy, seneng, ya. Keluarga bahagia. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mungkin penghasilan kita enggak seperti yang kemarin. Tetapi kita belajar dengan penghasilan yang sekarang, kita katakan Tuhan cukupkan, Tuhan berikan aku kecukupan untuk hari ini. Firman Tuhan katakan jangan pikir hari esok. Mungkin saudara yang punya logika, itu mah bahasa kuno. Enggak saudaraku, kalau engkau pikir hari esok pusing kepalamu, pusing kepala kita. Tapi kalau kita pikir hari ini Tuhan terima kasih aku ada makan. Ya. Saya setiap hari ada yang kirim makanan, saya juga bingung Pak Victor. Tiap hari ada yang singkong lah, nggak tahu saya buka meja makan kulkas ada singkong, ada apa, ya ada paria, makanannya kayak gitu, tapi nggak ada yang daging semur gitu sih. Tapi itu juga puji Tuhan, benar nggak? Jadi kita belajar mengucap syukur, karena firman Tuhan katakan apa tadi? Kita punya penjaga yang luar biasa, ya Roh Kudus membentengi hidup engkau dan saya. Lakukan segala apa yang kau bisa lakukan. Bagianmu kerjakan. Ada bagian Tuhan mengerjakan untuk kita. Ya. Kita lihat di dalam satu ayat terakhir. Dikatakan di dalam 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5 dikatakan bahwa sesungguhnya ayat yang ke-3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Iman kita. Tuhan hanya bilang jangan kau takut. Jangan kau khawatir. Bukan saya bilang kita lalu hidup sembarangan, sembrono aja. Enggak, jangan takut saudaraku. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih dalam, kalau saudara jemaat ada yang mau minta didoakan mungkin sakit, saudara telepon saya. Soalnya nggak ada yang telepon saya. Akhirnya saya juga kalau datang takut, yang punya rumah risih, nggak mau didatengin. Besoknya flu, itu kemarin Tante Mawar datang jadi flu. Ya, jadi sekarang saling curiga, saling khawatir, benar nggak? Padahal memang udah mau flu, kemarin Tante Mawar besuk, pakai masuk lagi ke rumah, pakai ngobrol, makan lagi, jadi aja pada flu. Tapi kalau saudara mau, Tante datang dong, kita makan bareng di rumah saya datang saudara. Mau pakai masker, saya datang pakai masker. Tapi kalau makan saya buka maskernya. Jadi nggak usah khawatir, hidup ini kita tahu, kalau bagian kita kerjakan. Memang itu tugas pelayanan. Saya juga lihat teman-teman kok pada sibuk ya. Kalau lihat di WA, wah habis pelayanan si A, habis pelayanan orang sakit, habis pelayanan. Cuma kalau ke rumah sakit maaf, sorry ya. Tapi kalau ke rumah boleh. Apalagi disediain BPK. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita jaga kesehatan, jaga makan kita. Ya, apalagi nih umur-umur yang sudah 55 ini, 60 ke atas, hati-hati.
Ya, maksudnya hati-hati bukan takut dan khawatir, tapi hati-hati aja. Makan juga yang jangan terlalu banyak minyak. Coba hati-hati ya. Kita karena gini, saya dengar-dengar Pak Victor 60 ke atas ini 10% penduduk Indonesia. Berarti hanya 27 ya kan, juta. Berarti kenapa ini dibuka? Karena kalau misalnya ditutup gara-gara yang 27 juta ini, ekonomi hancur semua dan semua hancur. Jadi dibuka. Nah orang tua ini harus jaga diri. Ya, makanya kalau nggak jaga diri ya mati ya, udah tinggal dikubur katanya gitu. Nah, kita yang harus jaga diri. Jadi nggak gara-gara yang 10% ini, akhirnya semua di lockdown, nanti semua bisa hancur semua. Hancur negara ini. Tapi dibuka seluas-luasnya. Tetapi kita yang namanya harus tahu diri. Memang kita, Tuhan penjaga kita. Tapi bagian kita, kerjakan bagian kita. Ya. Tuhan bilang kalau engkau tukang makan, taruh pisau di leher. Ya. Kita harus jaga supaya kita sehat. Gak bisa orang lain jaga kita supaya sehat. Kita yang harus jaga diri kita supaya kita sehat. Ya. Jadi saya percaya jemaat Tuhan, ya kita semua ya harus jaga kesehatan, jaga kondisi, ya ini jaga jarak sama orang lain. Nggak, dulu mungkin sering ngobrol cari kutu dengan tetangga, sekarang nggak ada lagi, ya nggak usah ngobrol sama tetangga kalau nggak penting, ya. Nah itu maksud saya, bukan kita nggak boleh ngobrol sama orang, tapi kalau nggak penting. Nah, bagus juga dipikir-pikir ya. Jadi sekarang nggak ada yang ngegosip lagi, benar nggak? Kalau dulu kan, ya udah habis masak, habis nyuci, enggak ke tetangga ngobrol, gosip, Sekarang nggak ada lagi saya dengar gosip-gosip. Soalnya orang takut, ya, bising virusnya masuk, ngegosip-gosip masuk ke mulut. Iya, karena apa? Ya itu tadi kita harus jaga. Jadi bersyukur. Nggak ada orang kumpul-kumpul. Tapi kalau saudara perlu, ya apa-apa saudara datang. Ya, Om Pran suka datang, tapi sampai depan pintu. Bawa kelapa. Ya saudara, saya bilang masih ada yang perlu dibicarakan? Kalau tidak ada, ya. Iya. Saudara, memang sekarang orang ada ketus ya. Jadi bukan ketus, tegas. Ya. Jadi kalau misalnya, ya gitu, jangan dulu kan kurang kerjaan, main ke orang, kumpul-kumpul, bener nggak? Makan-makan, kongko-kongko yang nggak perlu. Sekarang mah nggak ada, kalau nggak penting nggak usah kumpul-kumpul. Amin. Om Wawang ya, di dalam aja mungkin ya. Tapi sering kumpul-kumpul. Saudara kalau mau naik mobil baru Om Wawang boleh tuh. Udah ada Om Wawang. Mengajak ke Pangandaran. Siapa yang mau ke Pangandaran nih? Iya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sekedar intermezzo. Jangan saudara gampang. Di sini ada yang gampang kesinggung saudara. Diomongin apa? Marah. Karena apa? Saya juga lihat, oh situasi memang. Sekarang gampang orang marah loh. Sensitif orang teh. Ya, udah nggak bisa guyon, nggak bisa heureuy. Ya. Makanya jangan banyak heureuy sama orang yang tidak bisa heureuy. Ya. Santai aja. Jadi saking apa? Saking ketakutan. Ya. Dulu kalau orang masuk sini, saya juga pikir-pikir dulu, wah itu orang mau apa? Kalau ada tamu, udah cuci tangan, si Togos kalau datang, Gos, kau udah disemprot belum nih? Tapi sekarang mah, ya saya pikir-pikir saya bisa stres kalau kayak gitu terus. Ya. Kemarin ada satu ibu, anaknya biasanya gitu, kalau ada tamu, Mami jangan keluar. Kalau datang ngobrolnya di gerbang, saya dari mobil, dia dari gerbang. Oh, aduh, mending pendeta nggak dikasih masuk ya, mending ini. Aduh, saya juga takut masuk. Bisa saya masuk, ibu pilek, nanti saya dituduh anak ibu. Kemarin anaknya ke Bogor, langsung telepon, Bu, kosong rumah, cuma saya sendiri. Ibu kesini aja. Ya, akhirnya kita bisa nyembah, kita bisa ini. Cuma ya jaga jarak, bukan langsung. Gimana enggak saudaraku, ya dia di sana saya di sini, kita berdua namanya kita, ya kan itu bagian kita. Tapi nggak salah dong kita menyembah Tuhan, itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Habis
berdoa, udah saya pulang. Ya. Jadi nggak ada lagi waktu, nggak boleh lama-lama kumpul kata orang. Jadi nggak ada waktu ngegosip. Biasanya habis doa ngobrol dulu, gosip dulu, ini ABC dari A. Ya, saudara, mari kita harus tahu bagian kita dan juga Tuhan bagiannya Tuhan. Ya, kalau orang yang kita bilang kita mah tahan banting, tadi juga Tante Maur udah telepon, ada Tante Maur udah khotbah, ada Tuhan menjaga. Wah udahlah kumaha, kita ke pasar kemana nyenggol orang ini. Ya kalau saudara kena COVID ya bukan maksudnya ke sana. Ya, tapi mari kita ingat ada Tuhan bersama dengan kita. Ya, firman Allah katakan, jangan kau takut, aku ini Allahmu. Jangan engkau bimbang, aku ini Allahmu. Aku yang memelihara engkau. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biarlah sukacita Allah jangan dicuri oleh iblis. Jangan, damai sejahtera jangan dicuri. Ya, kalau misalnya Tuhan memberkatimu semangkok hari ini, Tuhan terima kasih. Tuhan memberkatimu 10 mangkok, Tuhan terima kasih. Kalau kebanyakan bagi-bagi sama yang lain. Ya, kemarin saya dikirimin yamyen, enak pisan yamyennya saudara, buatan sendiri. Ya, saking saya ini Parno, orang Sunda bilang, Bu, jadi mau beli apa aja? Martabak, saya suka sekali tuh martabak kapito. Cuma karena dia nggak pakai sarung tangan, ngapain ini? Saya sampai hilang nafsu ini. Nggak pernah beli. Si Cici beli, Susan beli, nggak ditoel. Dulu setengah loyang saya habis sendiri. Saking saya pernah. Orang bilang itu bubur otong enak. Saya nggak pakai sarung tangan. Kita salaman aja nggak, Pak Victor? Nggak bisa kan? Masa makanan ini nggak pakai sarung tangan kita makan? Makanya sekarang saya lihat, saya mau beli makanan siapa yang jual? Pakai sarung tangan. Ya. Saudaraku, nah itu bukan ini Pak Victor, kita udah tua gini mesti jaga. Ya. Bukan, umur 60 ke atas nggak boleh ke gereja, kalau saya nggak boleh ke gereja, kumaha kalian pendetanya nggak boleh ke gereja, di atas tidur. Ya, nah jadi jemaat yang saya kasih ingat ya, mungkin ini satu pesan juga, satu kekuatan firman Tuhan bahwa yang mengalahkan dunia adalah iman kita, tapi ada Tuhan yang menjaga kita. Tapi ingat bagian kita, kerjakan bagian kita. Ya, segala sesuatunya, semuanya Tuhan indah semua pada waktunya. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus ya. Di ini ada anggur ini ya. Jadi di dalamnya ada roti. Saudara buka ini pertama, plastik pertama itu rotinya ada. Dan buka lagi plastik anggur ya. Nanti gitu ya. Jadi jangan sampai bingung-bingung orang udah minum kita masih ini gitu ya. Jadi mari kita persiapkan hati kita ya. Satu hal yang saya sampaikan terakhir, jaga kesehatan ya. Rajin berdoa tetap ya saudaraku. Kalau engkau memang mau ke pasar, memang kau mau belanja ke pasar lah. Pulang kau bersihin, bersih semua, mandi apa segala. Jadi kita jaga kesehatan kita ya. Karena sekarang ini nggak bisa. Saudara sakit flu aja panas, saudara ke rumah sakit, nanti semua dicek dan saudara masuk golongan yang ya. Kalau perlu nggak usah, kalau nggak penting belum pingsan atau belum ini, saudara nggak usah ke rumah sakit. Ya obatin yang memang yang bisa, atau makan yang banyak. Makan yang banyak aja saudara, nggak usah takut gemuk ya, supaya sehat ya. Karena pikiran juga kita harus jaga. Berpikirlah positif, yang baik, yang manis, pikirkan semuanya itu. Jangan pikir yang negatif ya. Jangan pikir yang negatif. Dan segala sesuatunya apa yang perlu saudara lakukan, katakan bersama dengan Tuhan, aku lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati kita.
Bapa di surga, aku bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama jemaat. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Kami sudah lama tidak ketemu, tapi aku berbahagia semua dalam keadaan sehat. Dan Bapa, itulah permohonan kami. Dan Tuhan, Engkau memberkati. Mungkin pada saat ini usaha mereka dalam keadaan sulit, tapi kami percaya tangan Tuhan yang senantiasa memberkati, baik yang usaha dagangnya, usaha pekerjaannya. Tuhan, Kau jagai dan bentengi ya Tuhan. Karena kami percaya orang yang bersenantiasa mengandalkan Tuhan, tidak pernah Tuhan biarkan dan tinggalkan. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu, berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Dan Bapa, berkati mungkin mereka yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang Tuhan kami berdoa, yang lemah Tuhan Kau kuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami masuk di dalam perjamuan kudus, akan dipimpin oleh hamba-Mu Yosua, Bapa, dan hamba-Mu yang beberapa Bapak yang lain yang membantu. Tuhan berkati pelayanan mereka. Berkati pelayanan pemain musik. Kami percaya susah payah mereka, Tuhan Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Kami tidak bisa membayar mereka dengan materi, tapi kami yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, bahkan di seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Yosua. Saya bertanya sekali lagi, apakah kita semua sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus? Jikalau ada yang belum mendapatkan, boleh angkat tangan dan akan diberikan. Jikalau sudah kita dapatkan semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita makan dan minum sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita koreksi diri kita. Jikalau ada yang berbuat salah, maka kita mohon ampun kepada Tuhan, supaya kita layak makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Maka Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita ambil cawan. Kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah
Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang sangat baik, yang mengampuni kami, yang melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga Engkau layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan pada saat ini, semua guna dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami percaya ya Tuhan, bahwa hari ini pun Engkaulah yang bertahta atas kehidupan kami. Jikalau sebentar ya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami rindu Tuhan yang membimbing kami, melindungi kami, mengajari kami, menuntun kami di setiap perbuatan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, kalau hari ini Tuhan kami boleh makan dan minum sehidangan dengan Engkau, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami rindu Engkaulah yang senantiasa memberkati setiap umat di tempat ini. Tanpa terkecuali kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami melanjutkan acara kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kita akan pulang dari tempat ini. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat acara kami hari ini boleh Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya bahwa dalam tangan Tuhanlah kami beroleh kemenangan. Jikalau sebentar kami pulang ya Tuhan, Kau berikan kami keberanian untuk kami menyaksikan cinta kasih, perbuatan sikap kami dan kelakuan kami. Tuhan berkati kami dengan berkat sukacita, berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkati kami dengan berkat ketenangan, berkati kami dengan berkat ketentraman, berkati kami dengan berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, melimpah ruah atas hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, nama Yesus Kristus. Jikalau sebentar kami pulang, Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau demikian halnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.